semuanya, selamat datang di channel Mada IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda IP. Dan di video kali ini aku mau memberikan review tentang alat pel masa kini ya. Jadi ini alat pel masa kini yang sebenarnya ini udah lama banget aku pengenin sejak tahun 2018. Jadi sejak pindah ke sini tuh aku pengen pakai alat pel itu. Tapi aku pikir itu harganya itu mahal gitu loh. Tak kira itu 300.000 ke atas gitu, sampai hampir setengah juta sendiri, masa cuman buat pel gitu. Tapi ternyata modelnya tuh apa ya, ternyata itu tipenya itu macam-macam gitu loh. Ternyata tipenya tuh macam-macam dengan harga yang bervariasi. Jadi ada yang 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan. Jadi tergantung sama spesifikasi yang kita butuhkan. Nah, dari berbagai macam merek itu aku pengen pakai yang merek Bolde karena sepertinya sih dari review-reviewnya itu ini adalah yang merek yang kokoh gitu loh. Jadi langsung aja kita unboxing dulu sama kita lihat spesifikasi alat. Jadi seperti ini tampilan waktu dapat paket. Di sini udah ada tulisannya video dari awal datang. Jadi waktu dibuka itu harus di video dulu. Sepertinya sih aman ya, karena sudah dilengkapi dengan bubble wrap juga. Ya udah, yuk kita gunting dulu. Mbak Nana penasaran pengen lihat isinya apa. Kemarin beli pesannya itu warna krem seperti ini. Ini api ya. Warnanya itu yang ya netral-netral aja. Yang penting manfaatnya juga sih. Di dalamnya ada ini kain pelnya, itu dapat 2. Terus tadi juga udah ada ini cara masangnya juga sudah ada di sini. Nah, ini untuk gagangnya nanti kita pasang satu-satu. Kalau yang ini bunderan buat masang kain pelnya nanti. Ini juga salah satu spesifikasi yang aku cari, ada tarikannya. Jadi selain ada rodanya itu juga bisa ditarik gini loh. Swing, swing. Cara memasang alat pelnya. Yang pertama kita akan menggabungkan 2 tongkat ini menjadi satu. Yang bagian atas itu yang ada cantolannya yang buat nyantol kayak itu loh. Nah, yang kedua yang bawah itu yang buat ada bisa muter-muter tongkatnya. Nanti kita puter aja sampai kenceng ya, baru setelah itu kita pasang ini yang bulat ini. Nah, untuk yang ini itu pasangnya harus benar-benar ditekan ya. Jadi kayaknya kalau cuma diputer aja tuh nggak bisa masuk gitu. Jadi harus ada tekanan gitu, dipenet gitu loh. Selanjutnya kita pasang gombal pele. Nah, ini ditaruh di bawah. Ada contohnya sih di itunya, di kertasnya tadi itu harus diinjak pakai kaki gitu sampai bunyi klek gitu. Tapi ya nggak butuh pakai sepatu juga sih. Selanjutnya kita lihat detail embernya. Nah, ini mereknya Bolde, kelihatan mewah ya, karena biasanya cuma pakai ember biasa. Ini ada rosanya, yang aku cari tuh
kudu ono rodane, jadi biar bisa ditarik seperti ini. Jadi ini tarikan itu kayak ada pernya gitu ya, ya emang ada pernya sih. Nah suaranya ember itu kayak gini, ada wadah semprotan buat apa itu cairannya, disinfektan apa cairan buat ngepel. Nah ini untuk gagangnya buat ngangkat embernya ya, jadi nggak harus ditarik pakai roda tapi juga bisa diangkat juga. Terus dalamnya itu ternyata ada kerucutnya gini, itu buat ngubeng-ngubeng kayak alat pelnya. Dan untuk alat pengeringnya itu aku pilihnya yang stainless steel, jadi ada yang plastik, ada yang stainless steel. Itu aku pilihnya yang stainless steel biar lebih kuat. Dan ini adalah lubang buat buang air kotornya, tapi aku jarang pakai ini karena kayaknya kelamaan aja loh, jadi tinggal tak sok wae gitu dari atas kayak buang air biasa, buang pakai ember biasa gitu. Selanjutnya mari kita coba. Yang pertama kita tuangkan air, nggak usah penuh-penuh ya, jadi jangan sampai melebihi alat pengeringnya itu. Ini bisa diisi atau enggak ya, tapi kalau aku sih semakin lama semakin nggak tak isi karena lebih ringkes kalau disok dari atas langsung dari plastik wipolnya itu. Kita masukkan alat pelnya itu, semua alat pel apa jenenge gombal itu harus masuk ke dalam, dipaske di kerucutnya. Riuh banget ya Selanjutnya itu dikeringkan, alat pelnya juga harus masuk semuanya, jangan sampai ada yang keluar-keluar. Itu sekitar 5 kali itu udah kering sih ya. Awas hati-hati adik, hati-hati kalau sama anak-anak itu berbahaya. Iya kudu diawasi gitu adik, jangan sampai kena kitiran itu atau pleset nanti bahaya. Ya namanya anak wedok-wedok ya, jadinya pengen tahu aja itu apa yang ibunya lakukan, dan dia selalu ketawa kalau misalnya ibu lagi ngepel gini. Darani dolanan paling ya ini. Nah ini hasil perasannya, yo cukup apuh ya, maksudnya ki nggak kepes-kepes apa ya, nggak basah gitu loh. Jadinya tadinya tuh takutnya tuh perasaannya tuh kurang apoh gitu, ternyata yo apoh. Nah sekarang aku bisa ngeret gini. Untuk ngepelnya aku pakai 2 tangan ya, jadi yang kanan itu tak pegang buat yang atas, terus yang kiri itu buat megang yang di tengah itu, nanti ada pegangannya. Tapi itu tergantung senyamannya kita sendiri sih ya. Yang penting kalau 2 tangan itu emang lebih ngerasa lebih bersih aja. Tuh aku bingung tuh loh, kok kayak gini tuh ini caranya kok nggak bisa ke kanan ke kiri. Ternyata ini tuh harus dibiake, jadi harus megar semuanya gini baru bisa buat ngepel ke kanan dan ke kiri, terus bisa buat muter-muter. Buat ngerogoh longan, sampai ngerasiin pojokan-pojokan ini, jadi bisa mubeng gitu loh sampai pojok. Jangan lupa subscribe. Ini dia hasil pelnya, bersih dan mengkilat. Jadi sebenarnya ini tuh alat pel sudah lama banget ada ya, tapi emang waktu 2 tahun yang lalu aku masih pakai gombal pel sumbu kompor seperti ini. Gombal pel itu kan anaknya masih 1 ya, jadi masih bisa lah disambi-sambi gitu. Nah sekarang anaknya sudah 2 dan ribet banget kalau harus ngepel sambil gendong atau. Nah cukup sekian review dari aku, semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat dan bisa membantu ibu-ibu sekalian yang jadi ya perlu dipertimbangkan untuk punya alat ini, apalagi yang tanpa
oke. Ini buat ibu-ibu semua, nggak usah ragu-ragu lagi mau beli apa enggak. Pokoknya kamu harus mencintai dirimu sendiri, cintai boyokmu, cintai anakmu, keluargamu, cintai rumahmu, dan semuanya bersih, semuanya rapi, dan awakmu yo seger, nggak capek-capek boyok. Sebenarnya ada tips khusus sih buat ngepel yang kinclong itu, yang pakai ramuan apa gitu, tapi kayaknya ini nggak cukup deh karena terlalu panjang juga. Jadi mungkin di next video, di part 2 untuk ngepel kinclong pakai ramuan. Nah, ramuannya apa? Tonton terus videonya ya. Tapi aku punya bonus tips nih, yaitu tips ngepel bersama bayi. Yang pertama, tunggu si bayi bubuk dulu. Pokoknya kalau anak udah tidur itu saatnya ibu beraksi ya. Jadinya semua pekerjaan itu kayak lebih cepat gitu kalau anak-anak lagi pada tidur. Atau kalau emang anak lagi bangun tapi kita memang harus segera ngepel, itu kita bisa menjauhkan anak dari tempat yang lagi dipel. Jadi misalnya saya mau ngepel daerah kamar gitu, berarti anak-anak aku pindahin dulu ke depan biar dia mainan dulu di depan, baru aku ngepel. Yang ketiga itu kita harus cepat-cepat segera nutup ruangan yang sudah dipel. Jadi kalau udah ngepel kamar itu harus segera ditutup. Ngepel ruang tamu itu harus ditutup. Yang penting anak itu jangan sampai lewat yang basah itu. Yang keempat itu adalah ngepel sambil gendong. Ini sering banget aku lakukan karena biasanya kan kalau anak rewel itu pengennya digendong terus ya, dan dengan adanya pel bolde ini sangat-sangat membantuku karena dengan satu tangan pun ngepel pakai bolde itu tetap bersih lantainya. Pokoknya beda banget lah kalau pakai pel yang sebelumnya, apalagi kalau pas meres itu paling susah. Sambil gendong, meres sambil gendong itu susah banget. Tips yang terakhir itu kita harus tetap waspada saat anak tidur atau lagi asik main. Maksudnya kalau kita ngepel itu kita tetap harus ingak-inguk ngintipi anak kita, karena biasanya tuh sok mak betunduk dia keluar atau lewat atau udah di belakang kita. Jadi kan harus benar-benar hati-hati banget ya. Ya cukup sekian tips dari aku, semoga tips-tips tadi bermanfaat ya. Ya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Mah dia itu. Nantikan video selanjutnya ya. Dadah.